Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari 11 IPA 2 SMA Negeri 1 Cikande ingin mensosialisasikan tentang pentingnya ASI dan pengertian KB yang disusun oleh Dimas Saputra, Desya Fujat Siva, Erika Putri Diatna, Fadia Aprida Rahma, dan Felicia Novitasari. Yang pertama adalah pengertian ASI. Air susu ibu atau ASI merupakan susu yang diproduksi oleh manusia untuk konsumsi bayi. ASI juga memiliki peran utama sebagai sumber gizi bagi bayi yang belum dapat mencerna makanan padat. Keseimbangan zat-zat gizi yang terkandung dalam ASI sangat lengkap dan sempurna, yaitu kaya akan sari-sari makanan yang mempercepat pertumbuhan sel-sel otak dan perkembangan sistem saraf. ASI diproduksi karena adanya pengaruh hormon prolaktin dan hormon oksitoksin setelah kelahiran bayi. Istilah yang berhubungan dengan ASI yang pertama adalah ASI predominan. ASI ini merupakan ASI yang diberikan kepada bayi sejak umur 0-6 bulan ditambah dengan pemberian minuman lain berupa teh, madu, air tajin, dan minuman lainnya. Yang kedua adalah ASI parsial. ASI ini merupakan ASI yang diberikan kepada anak sejak lahir. Di samping itu juga diberi tambahan makanan padat seperti bubur, buah, dan lainnya selain ASI. Yang ketiga ada ASI eksklusif. ASI ini merupakan ASI yang diberikan kepada bayi sejak dilahirkan dalam waktu 6 bulan tanpa memberikan makanan atau minuman pendamping. Pengganti ASI seperti susu formula, jeruk, madu, bubur nasi, biskuit, dan lain sebagainya. Berdasarkan waktunya, ASI dibedakan menjadi 3 stadium, yaitu kolostrum atau ASI hari 1-4. Kolostrum merupakan susu pertama yang keluar berbentuk cairan kekuning-kuningan yang lebih kental dari ASI matur. Kolostrum ini diproduksi pada masa kehamilan sampai melahirkan dan akan diganti oleh ASI transisi dalam 2-4 hari setelah kelahiran bayi. Hal ini terjadi karena hilangnya produksi estrogen dan progesteron dari plasenta. Yang kedua adalah ASI masa transisi atau ASI dari hari ke-5 sampai ke-10. ASI ini terjadi pada hari ke-5 atau ke-10 di mana berhentinya produksi kolostrum lebih 2 minggu setelah melahirkan dan produksi ASI mulai stabil. Kandungan protein dalam air susu semakin menurun. Namun kandungan lemak, laktosa, vitamin larut air, dan juga volume ASI akan semakin meningkat. Yang ketiga ada ASI matur. ASI ini disekresi dari hari ke-10 sampai seterusnya dan komposisinya relatif konstan. Kandungan utama ASI ini adalah laktosa. Selain itu, ASI ini juga mengandung asam lemak rantai panjang, diantaranya asam docosahexaenoic dan arachidonic. Telah melahirkan dan produksi ASI mulai stabil. Kandungan protein dalam air susu semakin menurun. Namun kandungan lemak, laktosa, vitamin larut air, dan juga volume ASI akan semakin meningkat. Yang ketiga ada ASI matur. ASI ini disekresi dari hari ke-10 sampai seterusnya dan komposisinya relatif konstan. Kandungan utama ASI ini adalah laktosa. Selain itu, ASI ini juga mengandung asam lemak rantai panjang, diantaranya asam docosahexaenoic dan arachidonic. Kandungan dalam ASI yang pertama adalah lemak. ASI mengandung lemak yang mudah dicerna dan diserap bayi karena mengandung enzim lipase yang berperan dalam mencerna lemak. Lemak utama ASI adalah lemak ikatan panjang, diantaranya omega 3, omega 6, DHA, dan asam arachidonat. Yang kedua adalah karbohidrat. Karbohidrat yang utama dalam ASI adalah laktosa, yang kandungannya sekitar 20-30% lebih banyak dibanding susu sapi. Laktosa juga dapat menyerap kalsium yang sangat penting untuk tulang. Yang ketiga ada protein. Protein ini sangat berperan penting karena tidak menyebabkan gangguan intestinal. Protein yang terkandung di sini adalah sekitar 60%. ASI juga mengandung alfa-laktalmumin yang jarang menyebabkan alergi seperti halnya pada susu sapi. Selanjutnya ada proses pembentukan ASI. Pembentukan air susu dimodulasi oleh perkembangan jaringan kelenjar mamaria payudara yang berkembang sempurna dan bertambahnya deposit lemak untuk memberi massa payudara pada saat kehamilan. Perkembangan jaringan kelenjar ini distimulasi oleh produksi hormon estrogen yang tinggi oleh plasenta selama kehamilan dan juga hormon progesteron yang membantu fungsi dari estrogen. Adapun pembentukan air susu dipengaruhi oleh faktor berikut. Yang pertama, refleks prolaktin atau permulaan laktasi. Yang kedua adalah proses ejeksi. Manfaat ASI
Yang pertama, manfaat bagi bayi yaitu meningkatkan daya penglihatan dan kepandaian berbicara, membantu pembentukan rahang yang bagus dan menunjang perkembangan motorik bayi. Yang kedua, manfaatnya bagi ibu yaitu meningkatkan rasa kasih sayang dan rasa nyaman antara ibu dan anak, mengurangi resiko kanker dan menurunkan resiko DM tipe 2. Yang ketiga, manfaatnya bagi keluarga yaitu tidak perlu menghabiskan uang untuk susu formula, dan jika bayi sehat berarti keluarga mengeluarkan lebih sedikit biaya guna perawatan kesehatan. Dan yang keempat, ada manfaat bagi masyarakat, yaitu terciptanya negara yang sehat, memperbaiki kelangsungan hidup dengan mengurangi angka kematian, dan menghemat devisa negara karena tidak harus mengekspor susu formula. Saya akan menjelaskan materi yang kedua, yaitu KB atau keluarga berencana. Nah, keluarga berencana itu apa sih? Keluarga berencana atau yang sering dipanggil dengan sebutan KB itu adalah program skala nasional untuk menekan angka kelahiran dan mengendalikan pertambahan penduduk di suatu negara sebagaimana yang telah dicantumkan di UU nomor 10 tahun 1992. Program KB juga secara khusus dirancang untuk menciptakan kemajuan, kestabilan, kesejahteraan ekonomi, sosial, serta spiritual setiap penduduknya. Wujud dari program keluarga berencana adalah pemakaian alat kontrasepsi untuk menunda serta mencegah kehamilan seperti KB suntik, KB implan, atau susuk, dan lainnya. Next, manfaat program KB. Manfaatnya itu apa aja sih? Kayak pertama, mencegah kehamilan yang tidak diinginkan. Kehamilan yang tidak direncanakan dan tidak diinginkan dapat meningkatkan resiko bayi lahir prematur. Terus nanti jadi berat badannya rendah hingga cacat lahir, sementara resiko buat si ibunya termasuk depresi saat hamil dan setelah melahirkan, sehingga komplikasi melahirkan. Yang kedua, itu ada mengurangi resiko aborsi, karena akhir-akhir ini juga banyak dilakukannya aborsi. Tindakan aborsi sangat diatur ketat dalam UU nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan dan peraturan pemerintah nomor 61 tahun 2014 tentang kesehatan reproduksi. Kasus aborsi juga ilegal di Indonesia dilakukannya ya. Dilakukan diam-diam dengan prosedur yang tidak sesuai standar medis. Nah, alhasil tuh resikonya kematian ibu dan janin akibat aborsi tuh semakin tinggi. Nah, terus manfaat selanjutnya yang ketiga, menurunkan angka kematian ibu. Yang keempatnya, menurunkan angka kematian bayi. Nah, karena dalam kasus ini tuh bayi dilahirkan oleh perempuan yang banyaknya tuh berusia masih belia, terus juga memiliki resiko kematian lebih tinggi daripada ibu berusia lebih tua. Ini tuh dikarenakan janin bersaing untuk mendapatkan asupan gizi dan tubuh ibunya karena sama-sama masih dalam tahap perkembangan. Nah, nomor 5, membantu mencegah HIV atau AIDS pada wanita. Kontrasepsi dapat mengurangi resiko penyebaran virus HIV dan ibu yang terinfeksi kepada bayi. Maka dari itu, resiko bayi terinfeksi HIV semakin dilahirkan pun menurun. 6. Mencegah infeksi menular seksual. Nah, yang ketujuh, menjaga kesehatan mental keluarga. Nah, sekian penjelasan dari kami. Untuk kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.